107,9 Radio KFM Gawi Adem dan Ayam. Terima kasih Bu Ari di Pejaguan. Gus, Ya. ada tayangan di TV yang lagi ada pengajian tapi agama lain. Ya, ya. Yang yang salah kemudian tidak mau memaafkan kan dikasihani. Ya. Bagaimana pandangan Islam? Ya. Jadi ini Bu Ari di di Pejaguan ini, alhamdulillah yang selalu bersama kita ini. Silaturahmi ya, lagi. Cap Station di KFM atau acara BPI. Terima kasih Bu Ari. Semoga pertanyaannya bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin. Ya, dan seluruh penggemar KFM dimanapun berada. Alhamdulillah ada pertanyaan tentang ketika ini Bu Ari melihat tayangan televisi sekilas tentang tayangan agama lain ini. Ya, entah itu agama apa, yang jelas agama lain selain Islam. Ya. Nah, di situ dijelaskan bahwasanya orang yang tidak mau memaafkan itu perlu dikasihani. Ya, itu versi agama lain. Nah, kalau di dalam Islam ini sangat lebih ditekankan lagi. Tidak hanya perlu dikasihani. Ya. Orang yang tidak mau memaafkan itu tidak hanya perlu dikasihani. Tapi bahkan nih, hatta orang yang tidak mau memaafkan itu justru perlu dipertanyakan kualitas ketakwaannya. Karena apa? Karena ciri-ciri orang yang bertakwa yang diberikan surga oleh Allah, aidat lil muttaqin, kan? Orang-orang yang bertakwa siapa itu? Alladzina yunfiquna fisyarra'i wad-dharra wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas. Ini jadi orang-orang yang bertakwa, di antaranya ciri-cirinya apa? Di antaranya salah satunya adalah mau saling memaafkan. Nah, berarti kalau orang yang nggak mau minta maaf ketika bersalah, atau orang yang tidak mau memaafkan kepada orang yang sudah bersalah kepadanya, maka itu perlu dipertanyakan kualitas ketakwaannya. Karena ciri-ciri orang takwa itu dalam Quran itu banyak. Ya, banyak, dan di antaranya adalah wal'afina aninnas, orang yang mau saling memaafkan. Dan orang yang tidak mau maafkan ini berarti adalah orang-orang yang kualitas ketakwaannya berkurang, karena itu takwa maafkan bagian dari ciri-ciri orang yang bertakwa. Begitu. Demikian Ibu Ari di Jagoan. Terima kasih, ini hubungannya dengan haji dan juga nanti kita materi dulu karena ini menyangkut kekosongan yang ada di sana. Ya. Ini berarti viral dimasukkan ke FM. Oh iya. Tapi nanti dulu. Iya. Yang ketiga Gus. Ya, tadi mestinya Ibu Ari sudah selesai. Iya. Ya. Ada pertanyaan lagi dari yang berhubungan dengan haji begitu. Tapi kita kan masih kewajiban menyampaikan materi yang materinya lain. Ini ya. Yang ketiga Gus, wastalisu tapi kang kaping telu iku aladina mung akeh yunazimuna kang padha ibadah netepi al-masjid ing pira-pira masjid. Ya. Tadi wisno muda berkarya kreatif prestasi dan juga no narkoba kemudian ngaji Iya. Biasa gelem ibadah asinom lagi pala gelem masjid ya semua. Ya. Jadi ini memang orang-orang yang ahlul masjid ya, yang mau ke masjid, mau berjamaah, mau beriktikaf dan menjadikan masjid ini sebuah tempat ngumpul, base camp gitu. Makanya tadi kan di season yang awal saya sampaikan ketika ada pemuda-pemuda atau anak-anak ini yang lagi ramai jangan terus disuruh pulang. Kalian nggak boleh ke masjid, jauhkan anak-anak dari jauhkan dari masjid dari anak-anak misalnya. Ini kalau anak-anak nggak diberi tempat di masjid, mereka suruh di mana? Suruh di brok, ya, tongkrongan apa kok gak diomong, bocah tongkrongan bae. Nang masjid orang oleh, kan gitu. Di masjid nggak boleh. Terus tongkrongan dimarahi, ini suruh gimana? Anak-anak kadang bingung, dan yang memarahi mereka itu kadang-kadang seolah-olah mereka nggak pernah jadi anak-anak. Padahal yang marah-marah itu pun sama anak-anak itu dulunya waktu kecil lebih parah. Itu makanya yuk kita semua ambil sebuah kebaikan, beri tempat ya. Kebijakannya beri tempat kepada para pemuda dan pemudi, berikan mereka kegiatan yang positif, yang menarik gitu untuk pemuda-pemudi. Ya. Jadi yang jangan sifatnya hanya
hanya seremoni dan sebagainya, tapi berikan yang mereka menarik. Ada media dakwah di sana. Bahkan sekarang ini banyak sekali yang sudah membuat terobosan-terobosan, ya. Misalnya menjadikan seni yang islami seperti hadroh dan sebagainya untuk mengumpulkan para pemuda-pemudi. Jadikan ini di masjid ini, dan juga untuk orang-orang yang tidak hanya pemuda-pemudi yang ahli masjid. Semua orang, baik pemuda-pemudi, orang tua, siapapun yang ahli masjid, maka dia akan mendapatkan keteduhan, ya, mendapatkan keteduhan ketika di hari kiamat nanti. Saking pentingnya gitu kan. Makanya ini kebangkitan Islam, ini banyak para ulama yang menyampaikan, saya juga dari dulu sering menyampaikan, kebangkitan Islam itu ketika masjidnya sudah diramaikan untuk beribadah, ya, diramaikan untuk beribadah. Bukan diramaikan rebutan imam, bukan. Bukan diramaikan untuk hal-hal yang tidak baik, tapi diramaikan untuk beribadah. Makanya kita yakin bahwa ketika sholat jamaah subuh itu sudah sama ramainya seperti sholat Idul Fitri, maka itulah tanda-tanda kebangkitan Islam. Ini kapan saatnya kita tunggu ini, semoga semakin lama semakin banyak orang yang menyadari tentang manfaatnya berjamaah, manfaatnya ada di masjid Baitullah, di rumah Allah. Ya, contoh inilah, kita saja kira-kira kalau ke rumah orang yang mempunyai fasilitas banyak, di rumah itu ada kolam renangnya, ada itu, kita kan nyaman di situ. Artinya tidak hanya sifatnya materi, ya, tapi hanya ketika ada di rumah yang nyaman, yang punya juga menyenangkan, itu kan kita senang main ke sana. Apalagi ini di rumah Allah. Ingat, masjid atau musola itu kan disebut sebagai Baitullah. Bukan berarti Allah tinggal di situ, tidak. Tapi disitulah tempat kita untuk bertemu kepada Allah lewat ibadah kita. Makanya kita harus senang dong. Masa main ke rumah calon istri ada senang, berbetah, kita berlama-lama betah di sana. Masa ketika kita datang ke Sang Maha Pencinta, Maha Pencipta, dan kita juga ingin mengutarakan cinta kita kepada Allah, masa nggak betah? Kan aneh. Makanya ada istilah ini, bukan istilah makalah, ya, bahwa orang yang baik adalah orang yang datangnya ke masjid lebih awal, pulangnya lebih akhir, paling akhir. Itu orang terbaik itu. Tapi kebanyakan kita datangnya paling telat, pulangnya paling awal gitu. Ketika ditanya, kok kamu kalau jamaah kok langsung pulang sih? Nggak ada wiridan. Iya, nggak wiridan apa gitu kan. Enggak lah, saya tadi berangkatnya udah terlambat, saya jangan mengulangi kesalahan dengan pulang terlambat gitu. Ini kan aneh gitu kan. Itu makanya kadang-kadang ada yang kenapa sih ke masjidnya kok telat? Pakai dalil lagi, wal akhiratu khairul laka minal ula. Yang akhir lebih baik daripada yang dulu. Dengan yang awal itu. Iya, itu penyalahgunaan dalil itu. Dalil kepentingan itu namanya. Jadi saya teruskan, Gus. Waman alaqo qalbuhu diluhu yaumil kiamat. Iya. Ini tadi kan dengan al-masjidu Baitullah. Iya. Betul. Waman utawi mau ngalakan persambungan kan connect gantungaken. Iya, gantungaken apa qalbuhu atene masih ke masjid. Dola mongko badhe. Dola mongko ngiyubi iman kapan yaumil kiamat kiamat. Iya. Iya. Nah, masjid itu hurufnya ada mim, sin, jim, dal. Mim berarti musola, orang yang sedang sholat, tempat untuk sholat. Iya. Namanya kalau itu ada musola, musoli, orang yang sholat, tempatnya musola, atau surah dan sebagainya, atau masjid. Kemudian sin adalah sajidun, bukan sujud. Berarti itu kan betul menampakkan dirinya bahwa kalau udah sujud, siapapun orangnya, predikat yang dimiliki hilang semua. Karena apa? Langsung konsentrasi kepada Allah. Berarti singkatan bahasa namanya sajadah. Terus ada lagi sudah sin jim, ya. Jim jadidu aniyata fil masjid. Jadi nganyarnya ke sira kabeh sing warem jamaah fil masjid ing dalam masjid. Jangan sampai hal-hal yang hubungannya dengan politik pokoknya sekolah masjid yang suka konsentrasi mau masjid. Karena apa? Walau kholalas yang sepi opo al masjid itu masjid, al malaikat itu di dalamnya ada malaikat. Iya. Makanya hati-hati sekali.
jangan sampai tersirat mau masjid sing orang hubungannya karo ibadah masjid. Nah. Malaikat mesti pirsa siapapun orangnya, Iya. tingkah apapun, tingkah Iya. dan pelapun, makanya hati-hati sekali. Orang yang mencari keuntungan di masjid Alat itu kan. termasuk. Iya, jadi kita kadang-kadang prihatin itu. Makanya Masih satu Gus, Iya. nanti mau jangan nambahin. ya Dengan pakai micin nyaman mereka Pak, saya nggak tahu. Kemudian yang terakhir ada dal ya, Iya. darul akhirah, pedesane apa namanya di pedesane akhirat. Iya. Walaupun kita ibadah dunia, tapi kita takandukan besok untuk menjemput di akhirat. ya, Seperti apa Gus? subhanallah itu sebuah ya apa filosofi yang sangat hebat ini. Jadi Ya, kalau enggak. yang Ahmad Rashid ini enggak hanya filosofi dengan huruf apa abjad saja gitu, tapi dengan mengulas huruf hijaiyahnya pun bisa gitu kan, subhanallah, bahwa ini memang filosofi masjid yang kita juga kembali diingatkan bahwasanya peristiwa Isra Mi'raj Nah, kan, terus kan maksudnya iya, ini mengantar Isra itu kan ke perjalanan Rasulullah SAW pada waktu malam dari Masjidil Haram Masjidil Haram di Mekah sampai ke Masjidil Aqsa di Palestina. Itu sebetulnya sebuah gambaran untuk kita semua agar kita jangan jauh-jauh dari masjid. ya, ya. Selalu tadi ada ta'aluk, Iya. ada ketergantungan Hatinya kita itu. kita ke masjid. Bahkan Rasulullah menyampaikan ini sebuah amal yang utama adalah selalu menunggu-nunggu kapan datangnya waktu sholat, kapan kita ke masjid. Selalu merindukan masjid gitu kan, merindukan musola tempat kita untuk beribadah. Makanya ini hal yang sangat kita jadikan renungan, tafakkur, muhasabah. Yuk sekarang dimanapun tempat berada, saya kira sama. Ketertarikan orang ke masjid, ketertarikan orang ke musola untuk sholat berjamaah dan sebagainya, itu kadang-kadang kita prihatin. Kalau di tempat saya bahkan takmirnya sendiri ada itu yang kalau ke masjid hanya ketika rapat saja. Ini kalau di tempat saya, kalau di Kauman kayaknya ya nggak beda nggak sama gitu. Jadi kadang-kadang ada yang ke masjid cuma rapat, itu kan ya Allah. Misalkan mau Isra Mi'raj ya, misalkan. Ini gimana? Ke masjid kok cuma ketika rapat saja. Kemarin-kemarin nggak pernah kalau rapat ke masjid, kalau nggak ada rapat nggak ke masjid. Ya Allah, kadang-kadang kita prihatin gitu kan. Tapi itu sudah paling ya mending juga sih daripada nggak sama sekali. Tapi kan alangkah baiknya ke masjid untuk beribadah. Jangan, awas, ini juga perlu hati-hati nih. Yang tidak boleh, yang dicegah oleh Rasulullah SAW adalah yang pertama mengotori masjid. Ini termasuk maksiat ya, wa min ma'asul badan. Mengotori masjid walaupun dengan perkara yang suci. Walaupun dengan perkara yang suci, tapi kalau itu mengotori tidak boleh. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak boleh melaksanakan jual beli di dalam masjid. Jadi kalau mau jual beli, keluar dulu dari masjid. Jangan ada di dalam masjid melaksanakan jual beli. Itu. Jadi makanya itu yang harus perlu kita perhatikan. Apalagi sekarang ini kadang-kadang masjid dijadikan sebagai komoditas kepentingan pribadi ataupun golongan atau kelompok. Jadi kita prihatin. Terima kasih, ada sahabati titik-titik nggak mau menyebutkan namanya. Oh ya, hamba Allah. Ya, hamba Allah ya. Mau numpang tanya Pak Kiai, Ya. lebih baik mana antara berangkat haji berulang kali atau membantu saudara yang kesusahan padahal masih satu nasab dengan kita. Ya. Dan terus nanti kalau haji ya senggol yang apa di sana. Ya, subhanallah gini. Jadi ini pertanyaan dari hamba Allah entah siapa. Ya. Sahabati gitu. Sahabati berarti cewek. Iya, sahabati ini mbaknya. Bahwasanya apakah lebih utama haji yang berulang kali daripada menolong saudaranya sendiri yang membutuhkan? Jelas, itu sudah jelas. Jelas lebih utama menolong saudaranya sendiri yang membutuhkan. Itu sudah jelas itu. Karena apa? Kewajiban haji itu hanya satu kali. Nah, iya betul. Karena berulang kali bertanya. Iya, makanya ada sudah lebih uangnya ada prioritas ibadah itu juga dipakai skala prioritas. Ada orang yang naudzubillah min dzalik enggak peduli terhadap lingkungannya. Ya. Sebenarnya ini bahaya nih. Kadang-kadang haji itu hanya sebagai predikat ya. Wow, kebanggaan. Ya, ini yang kadang-kadang kita prihatin. Ini saya sudah haji, bahkan saya haji berkali-kali dimanapun dia bercerita. Ini kita khawatir apa hajinya tidak karena Allah, tapi karena ingin dipuji oleh manusia. Nah, Rasulullah SAW itu nggak haji berkali-kali kok. Jadi karena kewajiban haji itu
satu kali. Hanya sekali, itu pun bagi Wajib. yang mampu, yang wajib, iya. Nah, ketika ada tetangga atau apalagi ya, Ini masih saudara yang Iya, dekat. iya, saudara. Ingat ketika Bahkan satu nasab nih jelas. ya, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba itu. Jadi ibadahlah, sembahlah Allah. Ya, itu yang pertama. Ini prioritas ibadah, sembahlah Allah. Yang kedua, janganlah kalian berlaku syirik, jangan melakukan kemusyrikan, jangan menyekutukan Allah. Ini yang kedua. Yang ketiga, wabil walidaini ihsana, harus berbuat baik dengan orang tua. Ini prioritas ibadah ini. Iya. Nah, wabil walidaini ihsana. Yang keempat, wadzil qurba. Nah, harus berbuat baik dengan saudara yang punya unsur kekerabatan. Makanya ketika kita kadang juga yang mau membantu orang lain tapi nggak mau membantu saudara sendiri, itu keliru. Justru malah yang lebih utama adalah saudara terdekat itu yang lebih utama daripada orang-orang yang secara kekerabatan itu jauh. Kita bukan tidak boleh membantu orang lain, tidak, tapi utamakanlah saudara-saudara sendiri, zil qurba, orang yang kerabatan. Alhamdulillah, mohon maaf ini karena keterbatasan waktu, saking asiknya kita nggak terasa, ya baru tiga poin ya. 3 poin sudah 1 jam berlalu, yang insya Allah kita selalu berharap yuk setiap malam tetap keep station di KFM ya 107.9 KFM, yang di acara BPI ini tentunya juga ada acara-acara lain ya seperti pengajian sebagainya, apalagi BPI ini yang insya Allah tentunya banyak sekali, semoga mendatangkan ilmu ya, semua pemahaman bagi kita semua yang tentunya untuk bekal kita beribadah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Semoga ilmu kita selalu ilmu yang bermanfaat. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan kekurangan. Astaghfirullah min qaulin bila amalin kifar rahmatil subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullah min qaulin bil amal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.